Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. RPK FM Jakarta, Sobat RPK. Argo terus menemani Sobat RPK ya. Kali ini kita masuk di teman olahraga sore-sore. Ya, seperti janji saya tadi, ada Coach David yang akan menemani Sobat RPK juga. Untuk kesempatan kali ini kita mau bicara tentang berebut tiket Piala Dunia Futsal 2024. Kalau gitu langsung aja, Coach. Apa kabar? Kabar baik. Wah, puji Tuhan. Tapi Coach, memang liburannya gimana nih Coach? Ya begitulah. Gitu ya. Hampir seminggu ya kita. Libur seminggu. Ini kegiatan futsal juga jadi libur juga? Ya, karena kan banyak pemain yang masih mudik ya. Jadi baru hari Sabtu atau Minggu kemarin lah. Sabtu atau Minggu kemarin ya. Latihan lagi. Tapi ini nggak ganggu sama agenda berebut tiket ini ya untuk Piala Dunia Futsal ya? Iya, jadi ini hampir bersamaan nih di bulan April nih 3 benua akan berebut sisa tiket yang diperebutkan. 3 benua? Itu yang ngerebutin negara-negara dari 3 benua begitu maksudnya Coach ya? Iya, betul. Wah, Indonesia juga ikut berebut juga untuk futsal ini? Indonesia kali ini hanya menonton saja. Oh, menonton orang rebutan tiket gitu ya? Iya. Tapi Coach, kalau misalnya kita bisa tahu nih, untuk Piala Dunia Futsal ini nanti mau digelarnya di mana nih kalau untuk futsal? Ya, rencananya itu akan digelar di salah satu negara di benua Asia, itu Uzbekistan. Oke. Nah, itu di kira-kira akhir tahun ini, di bulan September Oktober ya. Oh, ini memperebutkan berapa tiket sebenarnya sih Coach? Jadi tahun ini ada 24 negara yang akan berpartisipasi, termasuk tuan rumah Uzbek ya? Ya, Uzbekistan. Jadi berarti ada 23 tiket yang akan diperebutkan. 23 tiket. Kalau dari 23 tiket itu diperebutkan dari berbagai negara di semua benua berarti ya? Iya, jadi ada perwakilan federasi ya. Ada kayak di UEFA untuk Eropa, AFC untuk Asia, CAF untuk Afrika, CONCACAF untuk Amerika Tengah, CONMEBOL untuk Amerika Utara, dan satu lagi itu OCF, Oceania. Oh, Oceania. Iya. Oke. Itu kuotanya sama nggak, Coach, kalau untuk futsal sendiri? Beda-beda ya, masing-masing Okay. konfederasi beda-beda ya. Jadi kalau misalkan Eropa itu ada sekitar 10 ya, kalau nggak salah 10 yang diberikan. Kalau Asia ada 5. Jadi sisa karena 1 udah diambil oleh tuan rumah, berarti sisa 4 yang akan diperebutkan. Afrika ada 3. Afrika ada 3. Amerika Tengah itu ada 4. Amerika Utara ada 3. 1 tiket untuk Oceania. 1. Iya. Afrika juga 3. Oceania itu termasuk Australia atau kepulauan di ocean? Iya, Oceania itu termasuk New Zealand, Papua Nugini,
Pasifik nggak? Iya, Pasifik. Oke. Sementara kalau Australia dia udah masuk ke Asia. Nggak berebutan satu benua. Oh, dia ikut Dia di pindah ke Asia. Asia, iya. Oh, berarti 3 benua besar ya. Ya. Iya, Sobat RPK mau ikutan ngobrol tentang Piala Dunia Futsal. Ini boleh Sobat RPK ikutan ya, 0815 1804-nya 3 kali. Ini Piala Dunia Futsal keberapa nih, Coach? Ini Piala Dunia Futsal yang ke 10 ya. 10. Jadi dari sejak tahun 1989 di Belanda itu pertama kali Piala Dunia Futsal yang diselenggarakan oleh FIFA. Dan ini adalah yang ke 10. Terakhir penyelenggaranya ada di mana nih, Coach? Terakhir itu di Eropa, di Lituania. Oh, itu Lituania. masih ada COVID ya, 2021 ya. Pakai masker nggak pertandingannya? Iya, ada aturan-aturan yang seperti tidak bisa bersalaman. Kemudian ada juga biasanya pergantian pemain itu kan kalau di futsal mengganti menggunakan rompi ya. Pada saat flying substitution, pergantian pemain ini masing-masing pemain pakai satu rompi sendiri. Jadi tidak bertukar. Tidak bertukar. Juaranya terakhir siapa nih, Coach? Terakhir futsal? itu juaranya dari Eropa, dari Portugal. Portugal yang juara ya pada saat terakhir. Itu tahun 2021. Oke. Coach, kalau untuk futsal sendiri, paling banyak saat ini siapa yang pegang championnya, juaranya? Juaranya ya. Paling banyak. Iya. Juaranya ini masih dipegang oleh 4 negara. 4 negara, oke. 2 negara dari Eropa, 2 negara Amerika Latin. Oke. Jadi yang 2 negara Eropa itu Spanyol dan Portugal. Oke. Itu berapa kali? Kalau Spanyol tuh 2 kali. Spanyol 2 kali. Portugal tuh yang baru nih, Baru 1 kali. Oke. Lalu 2 negara lagi itu Argentina dan Brazil. Argentina itu 1 kali, sementara Brazil yang paling banyak nih. Oke. Dia sudah 5 kali. Wah, jauh banget jaraknya. Iya. Bukan main ya. Kalau di Asia sendiri itu jagonya siapa nih, Coach? Untuk di Asia ini peringkat pertama AFC itu masih dipegang Iran. Masih pegang Iran. Iya, Iran itu dari 10 kali, ya kurang lebih 10 kali Piala Asia atau Piala AFC itu selalu juara. Iya. Kemudian ada Jepang, ada Thailand, ada Uzbekistan sendiri yang cukup bagus ya untuk futsal. Oke. Tapi memang sangat sulit ya kalau untuk Indonesia sendiri bisa tembus ke Piala Dunia sekalipun futsal ini. Sebenarnya ada harapan kemarin di tahun 2023 pada saat penyisian. Kita kan satu grup dengan Arab Saudi dan Afghanistan. Namun sayangnya di pertandingan terakhir kita lawan Arab Saudi yang justru mereka adalah tim yang baru di futsal. Itu malah kita kalah gitu. Sementara kalau diprediksi sebenarnya kita bisa merebut salah satu tiket karena dari di grup itu yang diperebutkan 2 tiket. Iya, ada satu lagi kalau nggak salah Cina Taipei, cuman harusnya kita bisa dapat sih ya. Cuman ya kalau boleh buat kita kalah di lawan Arab Saudi di pertandingan terakhir. Sayang sekali ya. Wah. Oke, tapi yang pasti Coach, kalau misalnya kita ngomongin futsal, khususnya Piala Dunia untuk futsal nanti, apa yang punya daya tarik dari Piala Dunia Futsal 2024 yang dijanjikan? Iya, daya tariknya kita akan menunggu Portugal yang pada saat mereka juara itu masih diperkuat oleh Ricardinho. Ricardinho ini yang salah satu pemain terbaik dunia yang pernah main di Indonesia. Namun pada saat dia juara, kemudian dia nggak lama mengundurkan diri.
Nah, sekarang apakah Portugal mampu mempertahankan juara tersebut atau ada kembali Brasil? Brasil ini udah ya keselang 2 Piala Dunia. Ya. Dia terakhir di 2012 itu bisa juara, kemudian 4 tahun kemudian diselang oleh Argentina sama Portugal. Jadi apakah Brasil bisa merebut kembali, itu yang jadi pertanyaan. Lalu juga apakah Iran jadi salah satu negara Asia yang bisa merebut untuk pertama kalinya Piala Dunia Futsal. Tapi memang tahun ini Ya. Iran masih terus mewakili Asia ya. Ya, tahun ini memang belum, karena kan masih tiket untuk wakil belum Asia itu ketahuan ya? baru mulai nih. Oh. Tanggal 17 April nanti. Oh iya, tanggal 17 April. Siapa yang akan memperebutkan untuk Asia sendiri? Ada untuk Piala Asia itu sendiri ada 16 negara yang akan memperebutkan sisa jatah 4 tiket itu. Dan apa namanya, itu akan diadakan di Thailand di tanggal 17 April sampai tanggal 28 April. Jadi nanti 16 negara itu dibagi dalam 4 grup. Nah, masing-masing grup itu sisinya 4 negara kan ya. Nah, itu nanti akan kita lihat siapa yang berhasil lolos ke Piala Dunia Futsal di Uzbekistan. Prediksi coach? Prediksi masih negara-negara kuat seperti Iran. Lalu ada Jepang. Kemudian mungkin Thailand ya, wakil dari Asia Tenggara nih udah sering kali selalu lolos ke Piala Dunia Futsal. Dan satu lagi ini yang masih, karena biasanya Uzbekistan ya yang mewakili, ini bisa diperebutkan mungkin Vietnam bisa lolos juga, tapi ada juga yang negara yang bisa mengejutkan, itu seperti Afghanistan. Oh gitu ya. Ya. Saudi. Ya, ada Arab Saudi. Ya, itu nanti kita belum tahu nih apakah mereka bisa lolos di grup yang mereka huni ya. Kalau dari cara ngomong coach kayaknya ketat sekali ya kekuatan masing-masing. Iya, betul sekali. Ya. Iya, apalagi di Asia udah mulai berkembang untuk futsalnya, dan negara-negara yang biasanya seperti Iran, Jepang atau Thailand kadang-kadang mengalami kesulitan nih melawan negara-negara yang negara-negara Asia lainnya. Makin banyak saingan ceritanya gitu ya. Betul. Bukan main. Ini kayaknya jadi makin seru banget ya kalau kayak begini. Tadi udah banyak sekali yang dibahas tentang siapa pemain yang jadi, terus tim-tim yang pasti nggak tahu ya, merata semuanya. Ini coach kalau merata kayak begini pasti akan lebih seru lagi ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin per regionalnya, misalnya kayak Eropa atau Amerika Latin, Amerika Utara, kemudian juga Afrika, itu yang udah itu dari mana aja nih? Wilayahnya mana-mana aja nih? Yang udah selesai? Ya, yang sudah memastikan diri itu di Oceania. Oh, Oceania udah. Ya. Itu New Zealand yang akan mewakili. New Zealand pasti masuk. Kemudian di CONMEBOL Amerika itu Utara ya. Amerika Utara itu juga udah. Itu ada juara dunia Brasil. Lalu Argentina. Kemudian ada Paraguay dan Venezuela. Oh. Nah, ini semuanya ini udah pernah lolos ya ke Piala Dunia. Terakhir tuh Venezuela yang paling terakhir. Venezuela sementara Brasil, Argentina dan Paraguay itu udah langganan. Ini tim-tim berat ya. Iya. Wah. Jadi ada 2 konfederasi yang udah masuk ya. CONMEBOL sama Oceania. Soal CONCACAF sendiri kira-kira siapa nih? CONCACAF sendiri ini masih belum mulai ya. Mulai. Nanti dia sekitar tanggal ini 13 sampai 20 April nanti. Itu dia akan diadakan di Nicaragua. Ada 12 negara yang akan partisipasi. Nah, itu ada Costa Rica, Meksiko,
ya ada Suriname juga nih, kemudian Panama, Kuba, Kanada, ada Amerika Serikat, Guatemala, Trinidad Tobago dan Dominika yang akan berpartisipasi. Wah. Tapi ini belum ketahuan Belum siapa ketahuan. yang bakal ya. Hanya yang paling sering atau langganan ikut Piala Dunia itu Amerika Serikat. Yang kedua itu Costa Rica. Iya. Iya. Kayak di film aja ya. Terus kalau misalnya untuk Afrika belum mulai ya, Afrika ya. Nah, Afrika ini sudah mulai. Udah mulai oh ya. Iya, jadi ada beberapa negara yang berpartisipasi. Itu ada 8 negara. Dia ada dibagi dengan 2 grup. Itu ada Maroko, Angola, Ghana, Zambia, Mesir, Libya, Namibia dan Mauritania. Nah, ini akan memperebutkan 3 tiket aja nih. Ya. Kemungkinan juga belum kelihatan, Coach. Kemungkinan ini ya tadi seperti tadi yang dibilang sebelumnya, Langganan. Maroko. Maroko udah pasti. Kemudian ada Mesir. Ini Mesir nih termasuk negara yang pertama kali ikut untuk Afrika. Udah 7 kali dia ikut. Nah, kemudian tuh kan jadi ada Maroko, ada Mesir. Nah, yang mungkin yang akan memperebutkan 1 tiket itu ada bikin Libya atau Angola. Wah. Ya, Iya. Nah, yang sudah sering ikut Piala Dunia. Libya masih sering ikut juga. Ya, Libya itu udah 2 kali dia pernah ikut di tahun 2008 sama 2012. Menarik ya. Kan kondisinya katanya lagi nggak baik-baik saja Libya, tapi masih ikut malah ya. Iya. Bukan main. Karena kan Hebat. olahraga terpisah dengan politik. Iya. Oke, kalau begitu gimana dengan Eropa? Nah, Eropa ini kan ada tadi di ralat ada bukan 10 ada 7. Oh, 7. Ada 7 tiket yang akan diperebutkan. Tapi Coach, sorry. Itu Afrika cuma yang utara aja yang ikut. Iya. Karena nggak semua Afrika tuh ini ya berpartisipasi ya. Oh, gitu ya. Karena kan mereka lebih sering memilih apakah sepak bola, apakah futsal. Oh, okay. Biasanya nih negara-negara yang istilahnya kayak Afsal kan termasuk negara Afrika yang super juga kalau di betul. Afrika untuk bola ya. Iya, untuk bola. Cuman mungkin mereka nggak begitu tertarik dengan apa namanya futsal. Ya. Oke. Nah, kembali ke Eropa itu ada 7 tiket. Ini udah 5 negara yang sudah memastikan, yaitu Spanyol, lalu ada Portugal juara bertahan, Ukraina. Ukraina. Ukraina, ada Kazakhstan juga yang juga lolos. Lalu debutan tadi Prancis. Sama debutan baru. Debut baru ya. Ya, Prancis. Sementara itu ada babak playoff yang akan diperebutkan oleh 4 negara. Itu antara Belanda dan Finlandia. Ini kemarin sudah bertanding. Jadi dia akan home away. Nah, main di Belanda mereka seri 1-1 lawan Finlandia. Wah, berat ya. Belanda ya. Kemudian ini yang playoff kedua tuh Polandia lawan Kroasia. Wah. Nah, di sini Kroasia unggul 3-2. Nah, ini kemungkinan Kroasia bisa lolos karena nanti dia akan main di kandang kalau nggak salah tanggal malam nanti ya. Atau tanggal 17 tanggal 17 itu ketemu leg kedua. Nah, yang seru adalah antara Belanda dan Finlandia. Kalau untuk Belanda ini adalah mungkin kali kedua mereka akan ikut partisipasi. Dulu sebagai tuan rumah, sekarang mungkin sebagai partisipan ya, atau peserta. Kalau lolos ya. Kalau lolos. Nah, buat Finlandia ini bisa jadi debutan untuk Piala Dunia ini. Seperti Prancis, pertama kalinya ya. Berarti sama-sama harus ya. Iya, betul. Apalagi sekarang kondisinya masih seri nih kan. Masih ada kemungkinan. Bukan main. Ini tadi Eropa, Afrika ya pasti kita masuk ke Asia. Asia nih dibagi zona atau memang keseluruhan nih? Nah, ini baru untuk Asia. Kalau sebelumnya dibagi per zona. Ya, jadi
Asia Timur, Asia Asia Barat, Asia Tenggara itu dibagi. Jadi masing-masing negara regional itu bikin event sendiri. Kemudian juara-juaranya akan lolos gitu ya. Iya. Nah, tapi kali ini kemarin itu dibagi berdasarkan peringkat FIFA, kemudian dibagi dalam berapa grup gitu. Jadi makanya kenapa kita ketemu dengan Cina Taipei, Arab Saudi dan Afghanistan karena di drawing berdasarkan itu peringkat. Nah, dari situ ternyata jadi bervariasi tingkat kepesertaannya. Nah, makanya ada beberapa negara yang baru itu seperti Arab Saudi, ya kan. Kemudian juga ada Myanmar yang akan ikut serta dalam event ini, Afghanistan, seperti itu. Itu yang Korea Selatan juga bahkan sekarang juga mencoba untuk mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan tiket ya. Nggak nyangka ya. Yang kemarin kita kalah sama Afghanistan soalnya kemarin. Iya, sebenarnya nggak kalah. Jadi kita seri 7-sama. Hanya di partai penentu itu kita kalah dari Arab Saudi. Sementara sebelumnya Afghanistan menang lawan Arab Saudi. Kita seri dengan Afghanistan. Nah, kalau kita harusnya menang lawan Arab Saudi kita bisa lolos tuh, atau kita seri lawan Arab Saudi bisa lolos. Tapi ternyata Arab Saudi menang seperti itu. Wah, bukan main ya. Tapi memang kalau misalnya kayak Asia ini sebenarnya dengan sistem ranking gitu lebih menyulitkan atau lebih mempermudah nih Coach? Nah, sebenarnya bagi Indonesia waktu drawing babak penyisian itu adalah menguntungkan karena kita termasuk negara yang ada di pot 2 kalau nggak salah. Nah, dan itu makan sebenarnya kita berhak sebagai tuan rumah, hanya di saat beberapa bulan sebelum event di bulan Oktober itu di Indonesia ternyata nggak bisa menggunakan venue-nya. Ya karena tidak bisa menggunakan venue, ya karena memang ada pesta demokrasi ya waktu itu. Akhirnya Arab Saudi mengajukan diri sebagai tuan rumah, dan kita harus pergi ke Arab Saudi. Dan di sana ternyata ya kalau dibilang venue-nya lebih bagus di Indonesia ya. Dari segi lapangannya itu lebih baik lah Indonesia seharusnya. Lebih menguntungkan Arab Saudi. Harusnya menguntungkan juga buat kita karena kalau kita main di sini itu penonton pasti penuh ya. Dan itu akan memotivasi ya. Baru dibilang bola nggak boleh dicampur politik ya, tapi nggak dicampur sih itu ya, ngalah gitu ya. Ngalah. Tapi Coach kalau misalnya ngelihat dari perjalanannya futsal Piala Dunia, iya. Apa yang punya kesan menarik dibanding sepak bola? Ya, terus kalau futsal pasti gol-golnya ya lebih banyak dibanding sepak bola, dan kalau di ketangkasannya juga. Iya, di 5 Piala Dunia sebelumnya yang awal-awal itu kita bisa lihat Falcao dengan akrobatiknya, kemudian pemain-pemain Brasil yang skill individunya luar biasa, itu kita bisa nonton, itu yang menarik. Kemudian kalau yang sekarang ini setelah itu ya ada Ricardinho gitu. Lalu juga karena Indonesia juga sudah mulai berkembang sejak 2005 itu atau 2006 sudah ada liga. Kayaknya kalau futsal kayaknya lebih dekat dengan masyarakat gitu ya. Walaupun sepak bola masih jadi favorit ya. Tapi futsal lebih dekat karena mainnya indoor. Terus juga jumlah pemain juga nggak terlalu banyak. Dan terlalu dekatnya itu karena sebagian besar penonton itu juga
sering main futsal gitu. Oh iya. Dibanding sepak bola yang kita harus ngumpulin 11 orang atau 22 orang untuk bermain dengan biaya yang cukup lumayan ya Iya. untuk sewa lapangan. Kalau futsal kita nggak terlalu inilah ya, cukup 10 orang aja udah cukup. Seperti itu. Itu kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya perkembangannya kan sebenarnya baik ya, Iya, Coach betul. ya. Kalau dilihat dari prestasinya juga nggak Benar. jauh-jauh juga sama sepak bola, Iya. bahkan hampir ikut Piala Dunia. Gitu Iya. ya. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan kalau ngelihat dari kegagalan kemarin gitu? Fokus, federasi harus fokus. Federasi. Iya, karena kalau nggak fokus ya akan seperti sekarang ini ya. Jadi kayaknya dulu memang target 4 besar Asia itu sudah bagus, hanya ketika kita ingin mendapatkan itu kita mungkin kurang fokus ya, salah satunya dengan menggantikan pelatih, kemudian liga yang masih seperti sekarang ini ya, jadi artinya liganya kurang, masih harus dibenahi lagi, dan juga fokus untuk timnasnya untuk seperti serangkaian uji coba melawan tim-tim luar negeri itu kurang, sehingga terkesan ya seadanya aja ya, walaupun memang walaupun dengan effort yang nggak terlalu tinggi, futsalnya berprestasi sebenarnya ya. Cuman ketika kita mau melangkah lebih jauh, ternyata federasinya nggak terlalu fokus sama futsal kita gitu, perkembangan futsal kita. Oke, sebenarnya apa sih idealnya dari coach sendiri tentang futsal kita? Ya idealnya ya itu, kita harus punya blueprint Oke. yang jelas. Terus kalau memang kita ingin mendapatkan memenuhi target 4 Asia itu yang sebelumnya udah ditanamkan, ya kembali canangkan, tapi harus punya ininya petanya gitu. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai 4 besar Asia? Oke. Event-event apa yang dilakukan? Kemudian untuk membenahi timnas itu harus seperti apa? Karena kan memenuhi target 4 Asia kan kita nggak mudah ya. Kita harus melawan tim-tim yang lebih besar ya, atau lebih kuat gitu. Nah, dan itu yang kita nggak lakukan. Sementara kita mau mimpinya masuk 4 besar Asia. Nah, seperti itu. Sayang sekali ya, karena kalau ngelihat dari kualitas pemain sebenarnya sangat memadai juga ya. Iya, betul. Itu terbukti dengan hampir kenanya Piala Dunia. Iya. Oke lah, Coach. Terima kasih banyak untuk berbagi kali ini. Kira-kira secara singkat 1 menit, pesan apa yang mau Coach berikan? Iya. Kalau untuk federasi ya, ya itu tadi fokus sama timnas. Ya mungkin bisa mencontoh dengan timnas sepak bola sekarang. Kemudian perbanyak uji coba internasional dengan negara-negara Asia, ya terutama Asia dulu karena punya target 4 besar Asia. Kemudian benahi lagi targetnya, karena bisa jadi mungkin 2028 kita bisa rebut tiket ke Piala Dunia. Kalau untuk para pencinta dan pemain futsal yang lagi ngedengerin nih Coach, apa nih Coach yang bisa dikasih? Ya, untuk para pencinta futsal atau pemain futsal ya tentu bagi para pemain ya tingkatkan kemampuan fisik, kemudian kemampuan bermain, kemudian strategi bermain, karena futsal sekarang udah kolektivitasnya sangat tinggi dan mereka harus pintar mencari referensi juga di luar ya, walaupun sekarang mungkin hampir 3 bulan ini nggak ada event karena liga berhenti juga. Nah, dengan adanya event-event nanti di Piala Asia, Piala Afrika, itu
bisa dilihat lagi, ditonton seperti itu, karena dengan melihat pertandingan-pertandingan internasional kita juga bisa jadi belajar ya tentang apa yang berkembang di dunia futsal sekarang ini. Iya, tentunya dukungan-dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan ya. Iya, betul. Kalau misalnya mau dukungan itu seperti apa ya yang perlu diberikan masyarakat ke futsalnya Indonesia gitu? Nah, untuk dukungan itu bisa menonton pertandingan futsal langsung ya di GOR yang misalkan di tempat-tempat pertandingan nanti. Dengan membeli tiket itu juga membuat klub-klub juga punya pemasukan dan gairah juga. Kemudian untuk merchandise klub-klub futsal juga bisa mereka beli. Nah, itu juga jadi pemasukan juga. Nah, itu juga salah satu jadi partisipasi buat masyarakat ya untuk dunia futsal Indonesia. Bentuk dukungan nyatanya juga begitu ya. Iya, betul. Oke lah kalau gitu, Coach, terima kasih untuk kehadirannya, untuk berbagi, ngebuka mata kita ternyata sebenarnya olahraga futsal ini juga punya prestasi ya, tapi kependem nih. Iya. Udah mau dapat Piala Dunia aturannya. Iya. Kalau misalkan kita ikut AFC mungkin gaungnya akan jauh lebih besar dengan yang sekarang ada. Oke, Coach. Dan sahabat RPK, kita akan ketemu lagi dengan Coach David untuk waktu lainnya. Terima kasih Coach ya untuk kedatangannya. Ya. Dan sahabat RPK, kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan Argo undur diri untuk kesempatan kali ini. Salam.